Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Seperti biasa kami akan sampaikan perkembangan seleksi ASN P3K di tahun 2021 untuk jabatan fungsional guru. Kami akan sampaikan beberapa berita dari berbagai sumber mengenai pengumuman hasil ASN P3K di tahap yang pertama beserta hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, seperti biasa bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Berita yang pertama, berita terkini dari Kemendikbudristek terkait dengan penundaan pengumuman ASN P3K di tahun 2021. Disampaikan oleh Bu Nurul Suryani, Sekretaris Dirjen GTK, Guru Tenaga dan Tenaga Kependidikan, Guru dan Tenaga Pendidikan, Kemendikbudristek, melalui akun pribadi beliau ya. Beliau memposting sebuah surat berisi tentang penundaan pengumuman ASN P3K yang sebenarnya ini adalah ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Inti dari surat tersebut adalah pengumuman kelulusan yang pengumuman kelulusan yang asalnya penyampaiannya itu adalah di hari Selasa di tanggal 5 Oktober 2021 akan tetapi menjadi ataupun diundur ya menjadi tanggal 8 Oktober 2021 tepatnya di hari Jumat. Kemudian kalau kita lihat dari komentar-komentar yang ada di postingan beliau ya, ada yang berterima kasih ya, terima kasih informasinya. Kemudian semoga nama-nama kami lulus ya di kategori lulus. Kemudian ada yang berharap mendapatkan afirmasi di bawah 35 tahun dan afirmasi yang mendapatkan NUPTK, dan juga postingan balasan-balasan ataupun komentar-komentar yang berada di kolom komentar postingan beliau itu berisi tentang harapan-harapan ya, harapan-harapan semoga nanti mereka itu bisa lolos di tahap yang pertama ini. Nah, berkaitan dengan surat ini ada beberapa fakta yang teman-teman harus ketahui tentang pengumuman ASN P3K di tahap yang pertama ini. Saya bawakan dari salah satu sumber media online dari jbnn.com ya, 4 fakta seputar pengumuman kelulusan P3K guru tahap yang pertama yang bikin honorer ketar-ketir. Nah, di sini ada 4 fakta yang akan dibeberkan di sini ya. Saya bacakan. Kelulusan P3K guru tahap yang pertama diumumkan pada Jumat 8 Oktober ya, seperti surat berdasarkan surat yang tadi ya. Kemudian PLT Kepala BKN Bima Arya Wibisana dan Mendikbudristek itu mengumumkan seperti itu. Pengumuman kelulusan P3K guru itu sangat ditunggu-tunggu oleh honorer K2 dan non K2 yang selama ini mengabdi di sekolah negeri. Namun ada sejumlah fakta yang membuat mereka ketar-ketir, khawatir, negatif tinggi terhadap hasil pengumuman kelulusan P3K guru tahap 1 nanti. Nah, berikut ini faktanya. Yang pertama, lulus passing grade tidak lulus P3K. Nah, ini yang perlu dicermati. Sinyalemen ada banyak guru honorer yang lulus passing grade tidak lulus P3K tahap 1 ini diungkapkan Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda. Saiful mengungkapkan sesuai informasi dari Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat kerja Komisi 10 tanggal 23 September, 94.000 yang dinyatakan lulus per tanggal itu baru lulus passing grade, belum berarti lulus P3K. Itu karena formasinya terbatas sehingga ada perankingan. Hal itu juga ditegaskan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen bahwa tidak mungkin semua guru honorer yang lulus passing grade harus diangkat PPK kecuali formasinya ada. Ini yang pertama. Jadi memang kalau dia tidak di sekolah induk seperti itu ya, maka nanti akan ada perankingan. Kemudian yang kedua, peningkatan afirmasi dinilai mengganggu posisi yang sudah lulus. Kita coba lihat di halaman berikutnya. Ketua Umum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri Rizky Safari Rahmat berkhawatir peningkatan afirmasi akan membuat guru honorer yang sudah lulus passing grade ada formasi di sekolah malah tersingkir.
Walaupun di beberapa pernyataan ya dari Kemendikbudristek bahwa mereka tidak mungkin mengorbankan yang sudah lolos passing grade seperti itu ya. Asumsinya mereka kalah afirmasi dengan guru honorer yang lebih senior. Nah kalau seperti ini mungkin saja ya, misalkan di dalam satu sekolah terdapat 2 guru honorer, kemudian yang satu adalah guru junior atau di bawah 35 tahun tidak dapat afirmasi, kemudian lawannya atau dalam honorer yang sama di satu sekolah itu adalah guru yang lebih senior, maka nanti mungkin saja bisa kalah ketika sudah ditambah dengan afirmasi. Kemudian yang ketiga, peningkatan afirmasi dikhawatirkan tidak menyentuh seluruh guru honorer di sekolah negeri. Ini pun yang masih menjadi tanya-tanya banyak guru honorer ya. PLT Kepala BKN Bima Haria mengisyaratkan salah satu kebijakan khusus pemerintah untuk meloloskan guru honorer adalah penurunan passing grade. Kebijakan khusus itu diberikan kepada peserta tes P3 guru tahap 1, guru honorer K2 dan non-kategori di sekolah negeri usia 50 tahun ke atas dengan masa kerja di atas 3 tahun, terdata di Dapodik maupun database BKN. Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Jufri menilai jika hanya usia 50 tahun ke atas yang diberikan afirmasi, maka itu tidak berkeadilan. Artinya jika hanya ya, ini karena belum ada kepastian, jika hanya 50 tahun ke atas yang diberikan afirmasi, tentunya guru-guru lain di bawah 50 tahun itu merasa tidak diberikan keadilan ya. Dia berharap afirmasi penurunan passing grade dan penambahan nilai kompetensi teknis juga menyentuh guru honorer di 50 tahun di bawah 50 tahun dengan masa pengabdian panjang. Itu juga menjadi harapan ya tentunya bagi semua guru honorer ya, baik itu yang di bawah 35 tahun ataupun di bawah 50 tahun ya, itu juga mengharapkan adanya afirmasi tentunya terutama di kompetensi teknis ya. Yang keempat, yang terakhir, pengumuman ditunda, jadwal pengangkatan P3K 2021 molor lagi. Dewan Pembina PHK 2I Titi Purwaningsih khawatir pengumuman kelulusan P3K guru tahap 1 yang tertunda-tunda akan membuat jadwal pengangkatan P3K 2021 molor ya. Titi merasa takut apa yang dialami P3K 2019 juga dirasakan P3K 2021 di mana banyak yang tidak bisa menikmati statusnya sebagai ASN P3K. Nah, ini adalah informasi yang disampaikan melalui jpn.com ya, tentang 4 fakta seputar pengumuman kelulusan P3K guru di tahap yang pertama. Ada beberapa kekhawatiran yang muncul ya, akan tetapi semoga saja itu tidak terjadi ya. Kekhawatiran itu tidak terjadi. Artinya semoga penundaan pengumuman ini justru menguntungkan bagi guru-guru honorer di seluruh Indonesia ini. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.